wabarakatuh. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعلم درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأخلاقهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسنهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما نويت تعلما وتعليما وتعليما وتذكرا وتذكرا وتذكيرا وتذكيرا والنفعا وتقوى والانتفاعا والاكتفاء والإفادة والإفادة والاستفادة والاستفادة والحثا والإحسان على التمسك على تماسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والدعاء والدعاء إلى الهدى إلى الهدى والدلالة والدلالة على الخير على الخير ابتغاء ابتغاء مرضاته مرضاته وقربه وارقوبه وثوابه وثوابه وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة مع اللطف مع اللطف والعافية والعافية وصلاح العاقبة. وصلاة العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Yang lalu kita sudah bicara hukum ya. hukum. Jadi sebelum masuk mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperkenalkan dulu oleh Habib Utsman bin Yahya tentang yang namanya hukum. Ada hukum akli, ada hukum adi, dan ada hukum syar'i. Maka dengan kenal tiga hukum ini kita akan bisa membeda-bedakan sesuatu perkara. Artinya kita akan bisa menetapkan perkara dengan ketetapan hukumnya masing-masing. Kita nggak akan mencampur aduk perkara dengan bisa membedakan tiga hukum tersebut. Orang yang nggak paham hukum ini ketika beragama pasti nanti akan mencampur aduk. Kadang menetapkan hukum adi menjadi hukum akli. Kadang nanti ada hukum akli jadi hukum adi. Ini karena nggak bisa membedakan batasan-batasan mana hukum tersebut. Jadi dari tiga hukum tersebut hukum yang tidak akan bisa mengalami perubahan
untuk selamanya namanya hukum akli. Apa yang ditetapkan dalam hukum akli selamanya tidak akan mengalami perubahan. Hukum akli isinya berapa? 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Maka hanya 3 hukum inilah yang nanti akan dipakai pula untuk menetapkan sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Karena sifat-sifat Allah itu yang gak mengalami perubahan. Begitu pula dengan sifat-sifat para Rasul. Maka untuk menetapkan hukumnya hanya bisa menggunakan hukum akli. Kemudian setelah kita paham 3 hukum tersebut, kita akan lanjut masuk ke halaman 12. Sifat 20 yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berikut ini kata Habib Usman akan kami jelaskan satu persatu 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci, dengan tidak lupa pula mengemukakan dalil-dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang dipakai untuk bisa menetapkan sifat Allah dengan cara berpikir. Adapun dalil nakli adalah dalil yang menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi namanya disebut dalil akli dan dalil nakli. Nanti masing-masing akan disebutkan oleh beliau pada tiap-tiap sifat tersebut. Kemudian kami iringi pula dengan beberapa nasihat tentang apa yang patut dilakukan seorang mukmin yang meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Ini tambahan yang enggak ada nih di kitab-kitab yang lain, enggak ada nih. Kitab-kitab yang lain hanya akan menjelaskan sifat Allah beserta dalilnya. Tapi Habib Usman menambahkan, setelah kamu kenal sifat Allah, kenal dalilnya, bagaimana caranya menyikapi dalam hidup kamu. Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita setelah kita mengenal sifat-sifat tersebut. Jadi nggak cukup hanya kenal sifat dan dalilnya saja, tapi bagaimana mempraktekkan dalam hidup kita, faedah apa yang akan diperoleh dalam hidup kita setelah mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti beliau akan sampaikan satu persatu. Sehingga dengan demikian akan menjadi sempurnalah iman seseorang yang dimiliki oleh orang mukmin tersebut. Jadi nggak cuman tahu kulitnya, tapi sampai tahu dalamnya. Setelah kenal sifat Allah, kenal pembuktiannya, barulah kita akan bisa menyikapi pula. Kalau saya kenal Allah wujud itu gimana sikapnya? Kalau saya kenal Allah itu maha kuasa, sikapnya bagaimana? Kalau saya mengenal Allah itu maha melihat, sikapnya bagaimana? Nanti tiap-tiap sifat akan disampaikan oleh beliau. Adapun tentang sifat-sifat Allah yang lain yang tidak terhingga banyaknya, maka kewajiban bagi seorang mukallaf adalah mengetahuinya secara ijmali. Jadi kenal Allah itu ada 2 cara nih. Ada kenal Allah dengan cara tafsili atau terperinci,
ada kenal Allah secara ijmali. Kenal Allah secara ijmali maknanya yaitu meyakini bahwa Allah itu muttasifun bikulli kamal, bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Jadi kalau orang mau begini, masa sih sifat Allah kok cuma 20? Emang 20 doang sifatnya Allah? Oh enggak, 20 itu batasan akal atau batasan syariat mencukupkan kita untuk mengenal Allah, gitu loh. Cukup dengan 20 itu kita disebut orang yang mengenal Allah. Adapun sifat Allah yang sesungguhnya ya tidak cuma 20 tapi tidak terbatas. Nah kalau kita mau mengenal sifat Allah yang gak terbatas, gak mampu. Kenapa? Akal kita terbatas, gitu loh. Sampai dikatakan andai air laut dijadikan apa? Tinta, gak akan cukup untuk bisa mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu kita ini yang akalnya terbatas, kemampuannya terbatas, maka tidak akan mungkin oleh Allah diwajibkan mengenal Allah dengan keadaan yang tidak terbatas. Maka 20 sifat itu batasan bagi orang mukmin untuk mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang 20 itu namanya mengenal Allah secara terperinci, gitu loh. Kalau yang sifat Allah itu tak terhingga dan semuanya sempurna, itu mengenal Allah secara ijmali, gitu. Jadi kenal Allah harus dua. Banyak kalau kamu tanya di luar sana, orang yang nggak pernah ngaji ini nih, kamu tanya Allah itu bagaimana? Allah itu pokoknya maha sempurna, Bib. Nah sifat-sifatnya apa? Pokoknya banyak, maha sempurna. Maka orang yang jawabnya begitu hanya mengenal Allah secara ijmali doang, gitu loh. Nah hukumnya bagaimana? Hukumnya belum menggugurkan kewajiban. Karena kewajiban seorang mukmin mengenal Allah dengan dua cara, dengan cara ijmali dan dengan cara tafsili. Jadi kalau ditanya Allah itu pokoknya zat yang maha sempurna, iya maha sempurna. Lalu sebatas mana kesempurnaan Allah yang kita harus tahu? Oh, yang kita harus tahu cukup 20 sifat. Inilah yang nanti satu persatu akan dijelaskan oleh Habib Usman secara terperinci. Orang yang mengenal 20 ini, maka dia telah gugur kewajibannya dalam mengenali sifat-sifat Allah. Karena mengenal sifat-sifat Allah adalah kewajiban. Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu tiap-tiap orang harus tahu. Kalau nggak tahu gimana? Dosa. Jadi di dalam hukum syariat ada yang namanya fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu cukup diwakilkan satu orang udah cukup. Kayak contohnya apa? Memandikan mayat. Memandikan mayat cukup satu orang. Kalau sekampung kok mandiin orang semua? Ya kelar-kelar, Bib. Hah? Bukan, mayatnya bonyok. Mayatnya kesian tuh, masa sekampung mandiin mayat semua, satu orang dimandiin sekampung apa enggak? Banyak mayatnya, makanya cukup diwakilkan satu orang. Nah, dengan wakil satu orang, sekampung itu gugur semua dosanya, gitu loh. Tapi kalau fardu ain nggak bisa, masing-masing tiap-tiap orang harus melakukannya. Kayak sholat fardu, sholat Jumat nggak bisa diwakilkan.
di masjid udah ada yang sholat, udah cukuplah saya di rumah aja. Nggak bisa. Orang laki-laki harus sholat Jumat tanpa ada yang bisa mewakilkannya, nggak bisa. Sholat subuh, sholat duhur yang 5 waktu harus dikerjakan masing-masing, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Maka sholat yang atau kewajiban yang harus dikerjakan masing-masing tanpa bisa diwakilkan namanya fardu ain gitu. Sama dengan mengenal sifat-sifat Allah. Jadinya orang mukmin sebatas apapun dia, maka dia wajib mengenali sifat-sifat Allah. Makanya kita dari kecil sebelum bisa ngaji nih, sebelum bisa sholat, udah suruh ngapalin apa? Allah wujud kita baqa. Masih apa enggak? Nah itu ya, dari kapan itu? Dari kecil. Kenapa? Karena itu batasan kita mengenali Allah. Orang tua kita tahu kita akan melaksanakan kewajiban tersebut. Sebelum kita diajarkan sholat dan yang lainnya, udah disuruh ngapalin tuh, dibawa ke musola, ke masjid. Sekarang bacaan tersebut udah gak banyak lagi tersebar di musola-musola, udah gak banyak lagi ada di masjid. Masjid isinya apa? Sholawatan, qosidahan. Ini gara-gara dia nih. Ini gara-gara dia. Jadinya ganti semua sekarang. Coba nggak ada dia, masih ada tuh wujud kita bakok tuh. Gara-gara muncul orang-orang yang ahli sholawatan, ahli qosidahan, sampai dibawa ke masjid, sampai akhirnya ini tergeser, diganti sama qosidahan. Mending kalau diganti di masjidnya, tapi di majelis taklim dipelajari masih mending. Kamu boleh nyari di Tanjung Priok. Setanjung Priok kamu cari majelis taklim yang ngajarin rutinan baca tauhid. Coba kamu cari. Kalau rutinan zikir banyak, rutinan selawatan banyak, rutinan manakiban banyak. Kalau rutinan ngaji sifat 20 bisa kamu hitung jari. Menunjukkan apa? Ilmu ini sudah nggak lagi diperkenalkan di permukaan. Ilmu ini sudah mulai terkubur pelan-pelan. Padahal ini adalah dasarnya beragama. Dikatakan la yasihul ibadah qabla ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahnya seseorang, sholatnya, puasanya, zakatnya, qosidahnya, sholawatannya, sebelum kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal sifat-sifat para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini dasarnya gitu loh. Makanya dasar ini seharusnya didahulukan untuk diajarkan. Maka dikatakan apa? Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqomah. Pertama yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya gitu. Yakin itu maknanya nggak cuma mantap di hati, tapi yakin itu harus punya dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Disinilah nanti Pak Usman akan mengantarkan kita sifat-sifat yang 20 itu, akan diantarkan kita mana dalil aklinya dan mana dalil naklinya. Mudah-mudahan dengan kenal tiap-tiap dalil tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang mengenal Allah dengan cara yang sebenarnya, bukan kenal Allah hanya dengan cara yang ikut-ikutan. Kalau kenal Allah dengan taklid atau ikut-ikutan, berarti kenalnya Allah dengan cara untungan. Orang ditanya nih, ente jadi orang Islam kenapa? Jawabnya apa? Ente kok sekarang KTP-nya Islam,
orang Islam? Pernah nggak? Nggak pernah. Terus jadi orang Islam kenapa? Kenapa? Karena bapaknya Islam. Karena keturunan. Karena keturunan. Berarti kamu jadi orang Islam untung bapak kamu Islam. Kalau bapak kamu Kristen, Kristen berarti kan kamu jadi orang Islam itu nggak pernah tahu benernya agama Islam. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya orang jadi orang Islam itu karena tahu benernya agama Islam. Artinya ketika bapak saya mengajarkan agama Islam, lalu saya berpikir, gitu loh. Ketika saya berpikir, saya tahu, oh ternyata Islam memang benar. Setelah kamu berpikir, jadilah kamu orang Islam bukan karena bapak kamu lagi, gitu loh. Karena orang Islam, karena saya jadi orang Islam, karena saya tahu benernya agama Islam. Itu maksudnya. Selagi kamu nggak tahu benernya agama Islam, ya selamanya kamu akan jadi orang Islam ikut-ikutan. Kenapa anaknya orang Kristen sampai tua jadi Kristen? Kenapa anaknya orang Buddha sampai tua jadi Buddha? Karena ketika dia mendengar berita orang tuanya, dia nggak mau berpikir bener nggak dengan jalannya. Dia ikut aja apa kata bapak saya, gitu loh. Makanya Islam itu, dalam Islam diperintahkan kita berpikir. Gak boleh orang Islam itu bodoh, gak boleh orang Islam itu gak tahu tentang Tuhannya, gak boleh. Hanya agama Islam yang merintahin pengikutnya, penganutnya untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhannya. Coba ente kalau punya kawan orang Kristen, kamu tanya, boleh nggak memperdalam pelajaran tentang Tuhan? Nggak boleh. Cukup yakin. Kenapa sih kok Tuhan 3? Jangan nanya-nanya, yakin aja. Kenapa kalau nanya-nanya? Ketika kamu perdalam akan tahu ternyata Tuhan itu bukan 3, gitu loh. Dengan memperdalam kamu akan tahu yang sebenarnya. Ketika tahu yang sebenarnya, kamu akan keluar dari agama Kristen, gitu. Makanya dilarang memperdalam tentang ketuhanan. Hanya agama Islam yang merintahin pengikutnya memperdalam, mengenal tentang Tuhannya. Kenapa? Karena agama Islam agama yang benar dan mengajak pengikutnya, mengajak umatnya untuk menemukan sebuah kebenaran. Ya, jadi kenal Allah ada berapa cara tadi? 2. Dengan cara tafsili dan cara ijmali. Kemudian ketika kita mengenal Allah dengan cara tafsili, akan dikenalkan pula nanti dengan dalil-dalil. Dalilnya dalil akli maupun dalil nakli. Dan dalil yang harus dipahami oleh orang-orang Islam cukup nanti namanya dalil ijmali, dalil yang ringkas. Jangan dalil yang repot-repot. Jangan dalil yang dalam-dalam. Kenapa? Nggak dalam aja males berenangnya kamu, apalagi dikasih dalil yang dalam malah nggak ngaji akhirnya. Dalil yang ringkas itu maknanya dalil yang setiap orang Islam walaupun dia berada di ujung dunia akan bisa memahaminya tanpa perlu pemikiran yang mendalam, gitu loh. Dalil yang sangat ringkas. Jadi adapun tentang sifat-sifat Allah yang lain yang tak terhingga banyaknya, maka kewajiban bagi setiap mukallaf adalah mengetahuinya secara ijmali, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu muttasifun bikulli kamal, bersifat dengan segala kesempurnaan. Sedangkan mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal, yang wajib bagi Allah,
maka hal itu adalah lawan dari 20 sifat yang wajib. Dan di sini akan diterangkan secara terperinci akan halnya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah secara ijmali pula. Maka hal itu mencakup dalam perkataan yang berbunyi munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bi balik wallahu ghairu dzalik, bahwa Allah itu mustahil mempunyai sifat-sifat kekurangan atau ketidaksempurnaan, dan sifat-sifat yang mustahil ini pun tidak terbatas. Dan apa saja yang terlintas di hatinya manusia, maka Allah tidak demikian. Menunjukkan Allah itu maha suci dari semua yang terlintas di hatinya manusia. Oh, Allah itu begini, gede, Allah itu di atas, Allah duduk, Allah begini, begitu. Semua yang muncul di lintasan hati kamu harus kamu jauhkan, bahwa Allah tidak mungkin demikian. Kenapa? Yang terlintas di hati kita pasti makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. Maka nggak akan mungkin Allah bisa digambarkan di dalam hatinya seseorang. Ini loh yang namanya perkara yang mustahil bagi Allah, yaitu bisa digambarkan oleh pikirannya manusia. Itu hal yang mustahil. Makanya akidah yang wajib kita imani bahwa Allah itu suatu zat yang maha suci dari bisa digambarkan oleh semua akalnya manusia, bisa dikira-kira oleh semua akalnya manusia, dan tidak akan mungkin ada satu manusia pun yang mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la ya'rifullah illallah, tidak akan ada yang tahu hakikatnya Allah, ya hanya Allah itu sendiri. Adapun kita hanya tahu bukti-bukti, hanya tahu petunjuk tentang ketuhanannya Allah, dan itu pun cuma 20, sedikit sekali. Dengan 20 ini kita sudah bahagia bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang memang mendambakan mau kenal Allah, coba tiap hari kita ini diberikan nikmat sama Allah, diberi karunia, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, yang kita inginkan bisa terlaksana, segala apa yang kita hajatkan dikasih sama Allah. Tapi kita nggak pernah kenal Allah, nggak pernah tahu bagaimana Allah. Maka orang-orang yang rindu untuk ketemu Allah, ketika dikenalkan, ini loh sifat-sifat Allah ada 20 yang bisa kamu kenal, bahagia dia. Oh, ternyata ini toh sifat Tuhan yang maha agung, yang selama ini mengurus saya, yang selama ini menjadikan segala kebutuhan saya terpenuhi. Ternyata ini tuh. Maka dengan 20 ini seseorang akan menjadi bahagia dengan bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau mengenal Allah kok lebih dari ini, bagaimana? Nanti di akhirat. Di akhirat nanti manusia akan dikenalkan kepada Allah ditambahkan dari 20. Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dipertemukan dengan Allah. Ketika dipertemukan dengan Allah, Allah akan menambahkan, mengenalkan dirinya pada kita. Tiap hari tambah kenal Allah, tambah kenal Allah, tambah, sampai waktu yang tak terbatas. Karena sifat Allah gak terbatas, maka mengenalnya Allah juga gak terbatas. Terus tuh tambah kenal, tambah kenal, tambah kenal. Ini kenikmatan yang diberikan Allah nanti di surganya Allah. Tiap-tiap mukmin selain dikasih kenikmatan yang berupa fisik, kenikmatan yang berupa jasmani di surga, ada bidadari,
ini ada apa? Rumah bagus, pakaian bagus, makanan yang enak. Selain itu akan diberikan kenikmatan rohani, rupanya apa? Dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketemu sama Allah, ini loh puncaknya kenikmatan. Coba ente akan jumpa sama zat yang selama ini mengurus kamu, menjadikan kamu, memberikan segalanya pada kamu. Terus kamu akan diperkenalkan, akan diperjumpakan. Ini nikmat yang gak terhingga mesti. Kayak kamu lah, kamu dilahirkan sama orang tua, tapi terpisah, gak pernah jumpa sama orang tua kamu. Nanti ketika detik-detik masa mau ketemu orang tua kamu, itu masa yang paling membahagia. Oh, ternyata ini toh yang melahirkan saya. Tapi kalau kita nggak pernah merasakan nikmatnya Allah, nggak pernah tahu sifat-sifat Allah, nggak pernah mengurus apa yang dari pemberiannya Allah, ya dianggap biasa saja. Kayak orang dikasih sesuatu nih, dikirimin nasi komplit, nasi uduk atau nasi kebuli seperangkat. Kamu dapat kiriman nih. Oh iya, makasih ya. Kamu nggak pengen tahu yang ngasih? Enggak lah, yang penting ini aja enak. Ini lain lagi urusan, yang penting makanannya. Dia mah nggak pernah ngurusin yang ngasih ini siapa. Maka orang yang begini nggak pengen tahu Allah, nggak pengen. Tapi bagi orang yang nanya, ini dari siapa? Pengen tahu dia. Kok baik sekali dia ngirimin saya, gitu loh. Bagi orang yang nggak pernah pengen tahu, ya udah diajak ngaji ya bodo amat, nggak kenal Allah ya bodo amat. Beda sama orang-orang yang pengen kenal dengan siapa yang memberikan ini semua kenikmatan sama saya. Ini loh rasa rindu, rasa cinta yang dimiliki oleh hatinya seseorang yang pengen kenal kepada pemilik alam raya ini, pemilik diri saya, pemilik segala yang saya miliki, pemilik semua yang ada pada diri saya pengen mengenalinya. Inilah kerinduan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kitab ini nanti satu persatu Habib Utsman akan menjelaskannya. Jadi hari ini kita sudah punya wawasan nih. Yang akan kita pelajari adalah yang terperinci. Adapun yang ijmal itu sudah kita ketahui. Sebelum kita ngaji ini sudah tahu Allah itu maha sempurna. Cuman sebatas itu doang, gitu loh. Nah, nanti akan mulai masuk yang maha sempurna itu mana saja yang harus saya tahu. Oh, cukup ada 20 sifat yang kita sudah hafal dari kecil, tapi di sini akan dijabarkan satu persatu beserta dalil-dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli, insya Allah. Ini yang kita sampaikan hari ini. Insya Allah perjumpaan yang akan datang kita akan mulai masuk membahas sifat-sifat Allah yang pertama sampai yang ke-20 beserta dalil-dalilnya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur kita oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman Islam, ditambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita bisa paham tentang Allah hingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi haqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma ya farijal hammi, Allahumma ya kashifal ghammi, Allahumma ya man li'abdi, ya ghafir wa irham. Allahumma ya fadl ya Allah, Allahumma ya fadl ya Rahman, Allahumma ya fadl ya Rahim. Allahumma aftah lana ya malik babal fatwa wa rahmah. Allah idina 'ilman nafi'an waghfir lana waghfir lana ya Rabbi husna khatimah ma'a lutfil 'afiyil 'aqiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa
وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله